Oke guys, ketemu lagi dengan Jak Volta lagi. Saya lagi berhadapan dengan freezer box 100 liter. Ini memang sudah pernah saya cek ini 1 atau 2 bulan yang lalu, ada videonya bahwa ini freon habis, artinya ini bocor kondensor. Saya sudah tempel kondensor. Ini merek Aqua 16U. Anda saksikan dari awal. Apalagi ini para pemula, saya ini ngapain saja, ngelasnya supaya rapat bagaimana, meneliti tekanan berapa, ini pastikan kapiler lancar atau tidak, kemudian bagaimana caranya, semua ini Anda saksikan, apalagi para pemula. Kalau yang tidak tonton saya kemudian nonton video lain, bisa saja ini bullshit ini, karena tidak dari awal, tahu-tahu jadi. Oke. Tidak dari awal, tahu-tahu jadi. Ini yang bikin bullshit para pemula ini. Anda saksikan. Oke guys, ini tentu sudah pernah saya unggah pada saat saya ngecek bahwa ini freon habis, kemerucuk, kemudian saya potong pipa pres, ini ngebul oli. Jadi ini ngebulnya oli, bukan bau busuk karena ini ada bocor di evap. Kemudian mungkin ada sebulanan, kemudian ini suruh pasang kondensor. Saya pasang kondensor ini 88, berarti 16 ya. Jadi ini digabung dua kondensor ini, kemudian otomatis keluar dan keluar, ini dua pipa ini otomatis masuk dan keluar, intinya kondensor ini digabung ini. Otomatis jalurnya kan satu jalur, kemudian keluar masuk ini tetap kondensor sebelah ini ya. Yang 16U ini Aqua yang 100 liter ini. Ini udah saya cek dulu, itu saya unggah di YouTube. Udah saya sambung pipa pres ya. Saya tes bahwa ini tidak ada yang rapat, misal kalau las-lasan ini saya ngelas di bawah. Jadi ini ketahuan kalau misalnya kira-kira mau bocor, ini ketahuan, ini nggak nempel ini. Ya, ini juga iya itu ya. Hanya ini saja ini. Dan saya tes bahwa ini tidak rapat las-lasan saya. Ini ngecek bahwa ini tidak buntu di las-lasan. Sama dengan ini flashing juga misalkan ya. Seperti itu, jadi ngelacaknya dari awal. Setelah pasang filter pun pastikan lagi bahwa ini buntu atau tidak las-lasan saya ya. Ini sambil flashing lah Pak. Oke, setelah pasang filter, ini untuk
pastikan bahwa ini tidak buntu. Kalau las diraba ini 1.2 sama ini, saya yakin beres perkara ini, karena yang luar ini lasnya di bawah. Oke. Ini juga untuk pastikan bahwa ini las-lasan sabolong. Cut ini di cut beres, ini tinggal pengisian ini ya, tinggal pengisian. Sepasang selang vakum, metil sudah saya masukin tadi ya, saya lagi vakum. Vakum lah sampai bersih. Nggak bakal korek ini, tapi yakin dapet ini semakin habis. Nggak bisa buang peron, saya buang. Saya tutup kembali. Ini nunggu pelan ini, ntar saya tutup ini. Oke, saya pelan, saya akan tutup. Sudah saya tutup, nunggu dingin, baru saya buka freon ini. Oke, saya buka. Saya biarin hanya ngelacak bahwa kapiler lancar ini, ntar tekanan berapa, belum dingin. Itu saja sebenarnya. Misalkan dengan manifold hitungan PSI 7, 5 atau 6, ini sudah bunyi di evap kemerucuk, belum maksimal, masih PSI rendah. Tetapi untuk pastikan si kapiler ini lancar. Oke. Ini sudah saya isi freon, tapi belum maksimal ini ya. Jadi cara pastikan kapiler ini lancar ini harus dibuka di freezer apakah ada bunyi atau tidak. Tetapi ini sudah ada anget.
lihat. Oke. Anda dengar? Bunyi dan sudah ada basah, artinya ini bunyi ini, artinya ini lancar ini. Kapiler ini berjalan. Oke. Hanya tinggal tambah. Seperti itu. Ini sudah sirkulasi lancar. Langkahnya seperti itu, belum maksimal, sudah dilihat kapiler ini berbunyi atau tidak. Ini sudah sesi freon. Saya kasih tahu ini, belum saya kasih tahu ini. Pastikan kalau misal ini tang ampere jarumnya naik turun ya. Ini sebenarnya di kapiler yang sendat kadang-kadang lancar, atau karena kalau mau mampet ini turun. Kalau lancar naik lagi. Ini pastikan ini. Apakah di kapiler memang kurang lancar atau di listrik. Jadi listrik saya standby, tancepin. Lihat ya. Jarum tetap misalkan 200. Kemudian pada saat turun, jarum ini turun atau naik, ini jarum ini tetap. Jarum ini tetap, berarti ini permasalahannya di sirkulasi kurang lancar kapiler. Tetapi kalau jarum ininya naik turun, jarum ampere, tang ampere, tetapi ini ikut naik turun, berarti faktornya listrik. Ya, ini baru saya kasih tahu, lupa ini dari dulu. Saya ulangi. Ini saya ukur dengan avometer 220. Misalkan jarum tang ampere ini naik turun. Anda penasaran, lihat jarumnya. Voltase misalkan di 200. Lihat. Kalau ini naik atau turun. Ya. Ini lihat jarum voltase. Ini ikut naik turun atau tidak? Kalau ikut naik turun berarti ini gara-gara listrik voltasenya tidak benar. Tetapi kalau tetap jarumnya berarti yang tidak benar ini sirkulasinya kadang lancar, kadang tidak. Ini artinya hampir sendat tapi masih lancar. Ini sirkulasi freonnya. Oke. Jadi udah saya ini semua. Ini ampere 09 ini. Ya, 09 lama ini enggak saya pakai nih ampere, lupa ya. Filternya anget, artinya kondensornya anget. Saya akan lihat di dalam apakah dinginnya maksimal. Misalkan tidak maksimal pun ini 09 supaya aman, enggak masalah, tutup. Ini dinginnya dari atas dulu ya. Kondensor tentu anget semua, filter juga anget. Saya akan lihat di dalam. Oke. Ini esing. Ya. Ini esing. Jadi ini sudah pasti saya tutup. Oke. Saya tutup. Karena esingnya sudah memenuhi syarat. Oke guys, saya hanya cukup di sini saja. 0901. Takutnya ini kan sewahan. Orang hajatan ini bahaya kalau pas rumah ini tidak memenuhi syarat listriknya, saya yang repot. Ini naik ampernya.